Era musik impresionisme muncul pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, sekitar tahun 1890 sampai 1920. Gaya musik ini berkembang di Prancis sebagai reaksi terhadap musik romantik yang sebelumnya lebih menonjolkan emosi yang kuat dan struktur yang besar. Berbeda dengan musik sebelumnya, musik impresionisme lebih menekankan pada penciptaan suasana atau kesan tertentu melalui warna bunyi. Para komponis pada masa ini sering menggunakan harmoni yang tidak biasa, dinamika yang lembut, serta tangga nada seperti whole tone dan pentatonik untuk menciptakan nuansa yang halus dan imajinatif. Musiknya sering menggambarkan suasana alam, cahaya, air, atau perasaan yang samar dan tenang. Istilah impresionisme sendiri sebenarnya berasal dari dunia seni lukis, salah satunya dari karya pelukis terkenal yaitu Claude Monet. Konsep menampilkan kesan atau impresi ini kemudian mempengaruhi para komponis dalam menciptakan karya musik. Salah satu tokoh penting dalam musik impresionisme ini adalah Claude Debussy. Ia merupakan komponis asal Prancis yang dikenal karena musiknya yang lembut, penuh warna bunyi, dan mampu menciptakan suasana yang sangat imajinatif. Jadi harmoni pada era impresionisme dalam musik memiliki ciri-ciri yang berbeda dari harmoni tradisional dan juga dari era romantik pada periode sebelumnya. Karena era ini berkembang sekitar akhir abad ke-19 hingga ke awal abad ke-20 dengan tokoh yang penting seperti Claude Debussy dan juga Maurice Ravel. Tujuannya ialah bukan lagi untuk mengikuti aturan harmoni yang ketat, tetapi juga menciptakan warna, suara, atau tone color. Jadi ada beberapa ciri-ciri utama harmoni dari musik impresionisme, yaitu satu, adanya penggunaan skala non-tradisional. Komposer sering memakai skala yang tidak umum dalam tonalitas klasik, seperti adanya whole tone scale, pentatonic scale, dan juga Groove model. Skala ini membuat musik terdengar mengambang, misterius, dan juga tidak terlalu menuju ke resolusi. Akord paralel atau planning adalah akord yang sering bergerak secara paralel tanpa mengikuti fungsi harmoni tradisional. Contohnya seperti C mayor ke D mayor dan juga ke E mayor. Semua akord bergerak bersamaan tanpa memperhatikan aturan klasik. Teknik ini sering disebut juga parallel harmony atau planning. Yang ketiga adanya extended chord, yaitu banyak memakai akord dengan nada tambahan. Namun nada tambahan ini sering diperlakukan sebagai warna, bukan sebagai disonansi yang harus diselesaikan. Yang keempat adanya resolusi yang tidak tegas. Jadi dalam bentuk musik klasik biasanya ada di progresi seperti 4/1. Pada impresionisme, progresi seperti ini sering dihindari, sehingga musik terasa melayang dan tidak selesai secara dramatis. Ritme dalam musik impresionisme seringkali dibuat kabur dan tidak tegas. Hal ini untuk mendukung suasana yang melayang atau seperti mimpi. Tujuannya adalah agar pendengar tidak terlalu merasakan ketukan yang kaku seperti pada musik militer atau tari tradisional. Karakter utama dari ritme musik ini ada 3, yaitu ketukan yang tersembunyi, tempo yang fleksibel, dan ritme yang aktif. Yang pertama, ketukan yang tersembunyi. Komposer sengaja menyembunyikan aksen atau ketukan pertama dalam sebuah birama agar ritme terasa mengalir tanpa henti. Yang kedua, tempo yang fleksibel adalah perubahan tempo yang sering terjadi secara halus, tidak mendadak, untuk menjaga nuansa atmosferik. Yang ketiga, ritme aktif adalah penggunaan pola ritme yang terus bertambah atau berkembang secara bertahap daripada pengulangan pola yang sama. Dan di sini ada jenis-jenis teknik yang sering digunakan, yaitu ada sinkopasi, poliritme, hemiola, cross rhythm, dan yang terakhir ada pengaruh non-barat. Yang pertama itu ada sinkopasi, adalah penekanan pada ketukan lemah atau di antara ketukan yang seharusnya kuat dan menciptakan kesan kejutan yang halus. Kedua, ada poliritme, adalah penggunaan 2 atau lebih
dari pola ritme yang berbeda secara bersamaan, menciptakan tekstur suara yang sangat kaya dan kompleks. Kemudian yang ketiga ada hemiola, yaitu penggunaan 3 ketukan dalam waktu yang biasa diisi oleh 2 ketukan atau sebaliknya, yang sering ditemukan dalam karya-karya Maurice Ravel. Yang keempat ada cross rhythm, yaitu teknik tumpang tindih ritme yang misalnya 2 lawan 3 yang membuat garis melodi terasa tidak terikat dan dari garis birama. Kemudian yang terakhir ada pengaruh non-barat, yaitu ritme yang terinspirasi dari musik luar Eropa seperti pola ritme gamelan Jawa yang memberikan kesan statis namun bergerak. Selanjutnya, adapun tangga nada yang mendefinisikan karakter musik di zaman impresionisme. Yang pertama yaitu tangga nada seluruh nada ataupun whole tone scale. Nah, whole tone scale ini adalah ciri khas paling ikonik dari masa ini. Tangga nada ini hanya terdiri dari interval 1, nada penuh ataupun whole steps tanpa adanya nada setengah ataupun semitone. Karena tidak ada interval setengah, maka perasaan atau nada dasar atau tonalitas menjadi hilang. Musik terasa menggantung, kabur, dan seperti mimpi. Strukturnya yaitu C, D, E, Fis, Gis, Ais, kemudian C. Dan yang kedua yaitu ada tangga nada pentatonis ataupun pentatonic scale. Terinspirasi dari musik gamelan Jawa dan musik tradisional Asia Timur yang mereka dengar di Paris Exposition pada tahun 1889. Para komposer impresionis sering menggunakan tangga nada 5 nada ini, memberikan kesan eksotis, terbuka, dan sangat melodi. Sering digunakan untuk menciptakan suasana alam ataupun ketenangan. Dan yang ketiga yaitu ada modus gereja ataupun church modes. Impressionism menghidupkan kembali tangga nada dari zaman abad pertengahan seperti Dorian, Phrygian, dan Lydian. Karakter dari modus ini memberikan nuansa kuno namun segar karena menghindari progresif akord dominan tonik yang biasa pada tangga nada mayor ataupun minor tradisional. Kemudian yang keempat, adapun tangga nada oktatonis ataupun octatonic scale. Tangga nada ini terdiri dari 8 nada yang disusun dengan pola selang-seling antara satu nada dengan setengah nada. Strukturnya bisa kita lihat yaitu C, D, S, F, G, A, B, dan C. Karakternya biasanya memberikan kesan misterius, tegang, dan lebih kompleks secara harmonis. Musik impresionisme ini tidak lagi menggunakan tangga nada hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan ataupun resolusi, melainkan sebagai cat warna untuk melukis suasana di telinga pendengar. Nah, pada era impressionisme dalam musik yang berkembang sekitar akhir abad ke-19 hingga awal abad 20, sekitar 1990 sampai 1920, merupakan gerakan yang berfokus pada suasana dan emosi. Jika musik klasik adalah gambar dengan garis tepi yang tajam, musik impressionisme adalah lukisan cat air yang warnanya membaur tanpa batas yang tegas. Nah, karakteristik dan bentuk musiknya tidak selalu mengikuti struktur tradisional seperti sonata atau simfoni. Jadi ciri utamanya itu ada warna nada, harmoni yang mengembang, melodi pendek dan fragmentasis, serta ritme yang fleksibel. Contoh lagu dari era ini itu datang dari dua komposer besar yang bernama Claude Debussy dan Maurice Ravel. Nah, dari Claude Debussy itu ada Prelude a Smith Dudfen. Terus dari Maurice Ravel itu ada Jeux Deo. Nah, untuk karya dari Claude Debussy ini dianggap sebagai titik awal musik modern. Melodi flute yang mendayu di awal menggambarkan suasana hutan yang tenang dan magis.
Lalu dari karyanya Maurice Ravel, Jacques Deu, karya ini secara brilian menggambarkan suasana air terjun dan sungai melalui teknik permainan piano yang sangat cepat dan ringan. Dia menggunakan scale arpeggio. Nah, perbandingan visualnya untuk membayangkan musik ini, Anda bisa melihat lukisan Claude Monet, sama seperti lukisan tersebut yang menggunakan sapuan kuas kecil untuk menangkap cahaya. Musik impresionis menggunakan percikan nada untuk menangkap momen.